Selamat pagi Oma Opa PKLU GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dalyono dari GPIB Batra Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Selamat mengikuti. Salam. Bagimu Tuhan nyayangku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus. Puji syukur Allah Bapa telah memberikan kepada kami kesempatan kepada PKLU GPIB untuk membaca firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat. Kami mohon urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, bahkan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oma Opa sekalian, bacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 dengan judul perikop Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudara sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oma opa sekalian, mari kita menyimak renungan sesuai dengan sabda bina umat untuk pagi hari ini. Yang diberi tema, kekuatan mengampuni. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Dalam keluarga terjadi gesekan yang seringkali sulit dihindarkan dan dapat berujung pada dendam yang terpendam. Setelah kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf khawatir bahwa ia akan membalas dendam atas kejahatan mereka dahulu terhadapnya. Mereka merasa tegang dan tidak yakin apakah Yusuf benar-benar mengampuni mereka. Saudara-saudara Yusuf merencanakan strategi untuk melindungi diri dari kemarahan Yusuf setelah kematian Yakub. Mereka sadar bahwa meninggalkan Mesir diam-diam bukanlah opsi yang aman, karena Yusuf dapat menghentikan mereka dalam perjalanan. Sebagai ganti, mereka memilih mengirim utusan untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada Yusuf. Yusuf menangis dengan keras saat melihat saudara-saudaranya berusaha memohon belas kasihan darinya, seperti saat dia berduka atas kematian ayahnya. Kesedihan mendalam pada Yusuf menggambarkan rasa kecewanya karena saudara-saudaranya tidak sepenuhnya percaya pada niat baiknya atau pada ucapan ayah mereka. Dengan jelas Yusuf menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki dendam terhadap saudara-saudaranya. Baginya, kejadian-kejadian yang dialami merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang tak terduga. Yusuf memilih untuk melihat hal ini sebagai bagian dari anugerah Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Sikap Yusuf yang memilih menunjukkan belas kasih dan pengampunan menunjukkan kedalaman iman dan kebijaksanaannya dalam menghadapi konflik. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita bahwa setiap tantangan atau pengalaman buruk dapat menjadi bagian dari rencananya yang lebih besar untuk kebaikan kita. Memilih untuk membuang dendam dan mengikuti jalan perdamaian memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi percayalah, pilihan itu sungguh membawa kelegaan serta membuka jalan bagi kesembuhan dan pemulihan hubungan. Maukah kita berdamai dengan keluarga dan siapapun yang membuat kita mengalami ketidakadilan? Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Mari Oma Opa sekalian, kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, puji syukur karena siapakah kami ini Bapa, sehingga Allah Bapa telah berkenan memberkati, melindungi baik handphone atau laptop yang kami gunakan, paket internet atau wifi yang gunakan, bahkan ruangan yang kami gunakan, menunjang ibadah Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama seawal hingga akhir. Bapak, puji syukur pada kesempatan ini kami berdoa Bapak untuk Dewan PKLU GBIB, mohon berkati baik ketua maupun anggota melaksanakan tugas kewajiban dengan benar seturut kehendak Allah Bapak, sehingga menunjang kegiatan PKLU baik di tingkat sinode maupun di jemaat-jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan untuk PKLU GBIB Batra Kasih di Keranggan Jatisampurna Bekasi ini. Mohon berkati baik ketua, sekretaris, bendahara maupun kami semua anggota boleh melaksanakan kegiatan PKLU seturut kehendak-Mu sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan, sehingga melalui kegiatan PKLU baik tingkat sinode maupun jemaat, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga rencana akan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024. Allah Bapa berkenan menyertai, memberkati negara Indonesia. Juga di antara kami ada yang menjadi tugas baik KPPS maupun PTPS atau tugas-tugas yang lain. Kami mohon teristimewa anak-anak-Mu boleh melaksanakan tugas dengan benar, sehingga Engkau sendiri yang menentukan, yang memilih, yang mengangkat para kepala daerah di Republik Indonesia ini Bapak, sehingga membawa kemajuan bagi negara Republik Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa-doa ini kepadamu. Allah Bapa berkenan mendengar doa-doa ucapan syukur dan menjawab doa-doa permohonan, doa-doa seruan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Haleluya. Amin. Terima kasih Oma Opa GBIB sekalian. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.